Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Istiqomah, NPM 5017086, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Lubuk Linggau. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Dalam sejarahnya, kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis awal sampai garis akhir. Kemudian, pengertian kurikulum tersebut juga mendapat tempat di dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Di Indonesia sendiri, pengertian kurikulum terdapat dalam pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian telaah kurikulum. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Prinsip dan fungsi kurikulum. Prinsip kurikulum yaitu yang pertama, pertautan yang sempurna dengan agama. Kemudian universal, keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum, ada kaitannya dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta kebutuhan bagi pelajar. Kemudian fleksibilitas, kemudian empiristik, dan pertautan antara aktivitas dan mata pelajaran yang terkandung dalam kurikulum. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bagi kepala sekolah dan pengawas, sebagai pengawasan dan supervise dalam menjalankan lembaga pendidikan. Kemudian bagi orang tua, sebagai alat ukur dalam membimbing anak di rumah. Selanjutnya bagi masyarakat, sebagai pedoman terhadap berjalannya lembaga pendidikan di masyarakat. Terakhir, bagi siswa, yaitu sebagai suatu pedoman dalam proses pembelajaran. Dasar dan tujuan kurikulum. Tujuan dari diterapkannya kurikulum ialah merupakan tujuan yang akan dicapai oleh suatu program pendidikan dan suatu pembelajaran yang tersusun berdasarkan tujuan sebuah institusi. Rumusan dari tujuan kurikulum itu sendiri berpijak pada sebuah kategori tujuan pendidikan yang dikaitkan dengan tujuan bidang studi yang bersangkutan. Tujuan kurikulum pada setiap lembaga pendidikan harus sesuai dan mengacu pada tujuan pendidikan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir, relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Ada 3 komponen utama pendidikan. Yang pertama, siswa atau peserta didik. Yang kedua, guru atau pendidik, serta tenaga kependidikan lainnya. Yang terakhir yaitu kurikulum. Selain 3 komponen utama tersebut, tentu masih banyak komponen pendidikan yang lain. Semua komponen pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan nasional dikenal sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan saling kait-mengait. Saling pengaruh-mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen yang lain yang berpengaruh terhadap pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, dan pengelolaan pendidikan. Itu tadi materi yang sudah saya jelaskan mengenai konsep dasar kurikulum. Saya harap materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.